Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Selamat pagi, salam semangat untuk semua anak-anakku di level 5. Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas pelajaran di bab 3 mengenai perbandingan. Hari ini kita akan belajar perbandingan volume terhadap debit dan waktu. Sebelum kita mulai, seperti biasa, konsentrasi dulu yuk. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Perhatikan, itulah yang terbaik. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, siswa mengenal satuan ukuran volume yaitu satuan liter dan satuan kubik dengan baik. Kedua, siswa mampu mengubah satuan liter menjadi satuan kubik maupun sebaliknya dengan benar. Ketiga, siswa mampu menerapkan konsep perbandingan volume terhadap waktu dan debit dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisa dan menyelesaikan soal cerita terkait volume dengan benar dan tepat. Langsung saja kita mulai. Apa yang dimaksud dengan volume? Sering sekali kita mendengar kata volume ya nak, terutama dalam pelajaran matematika. Volume atau isi, volume bisa disebut juga isi, yaitu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda atau objek. Contohnya, berikut ini dimulai dari volume bak mandi, berarti isi yang bisa ditampung dalam sebuah bak mandi di mana isinya air. Volume botol di mana isinya adalah air. Volume kolam renang di mana isinya juga air. Volume kaleng yang isinya berupa cat. Cat merupakan zat cair. Dan di sini contohnya volume sebuah gelas yang isinya jus stroberi. Jadi yang dimaksud dengan volume itu sama dengan isi dari sebuah ruangan ya nak. Satuan volume bisa dinyatakan dalam dua satuan ukuran, yaitu yang pertama kita punya yang namanya satuan liter. Yang kedua ada satuan kubik. Ini dia dua satuan ukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan volume atau isi dari sebuah benda. Kita mulai dari yang pertama, kesatuan liter dulu ya nak. Ini ada tangga satuan, ada 7 tangga satuan, sama seperti pada satuan panjang, ada 7 tangga satuan. Dimulai dari yang paling atas, KL kiloliter, HL hektoliter, DAL atau dekaliter, L atau liter, DL atau desiliter, CL sentiliter, dan yang terakhir ml atau mililiter. Mililiter punya nama lain yaitu cc ya, mililiter dengan cc sama. Setiap kali turun maka akan dikali dengan 10 setiap satu langkah. Berlaku kelipatan untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk ke atas, langkah ke atas dibagi 10 setiap satu kali melangkah. Untuk menghafalkan rumus ini bisa menggunakan ketika hujan datang, lalu di Ciputat macet. Ketika untuk kiloliter, hujan untuk hektoliter, datang untuk dekaliter, lalu untuk liter, di untuk desiliter, Ciputat untuk sentiliter, dan macet untuk mililiter. Kita akan coba ke latihan soal. 20 kiloliter berapa liter? Boleh dibuka tangga satuan liternya. Dari kiloliter ke liter adalah turun 3 langkah. Berarti dikali 1000 menjadi 20.000. Soal yang kedua, 15 dekaliter berapa liter?
Dari dekaliter ke liter turun 1 langkah. Berarti dikali 10 menjadi 150. 300 desiliter berapa liter? Dari desiliter ke liter adalah naik 1 langkah, berarti dibagi ya nak, dibagi 10. 300 dibagi 10 hasilnya adalah 30. 7 ml sama dengan berapa cc? Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, pada tangga satuan liter, mililiter posisinya sama dengan cc, atau dengan kata lain mililiter itu sama ya dengan cc, nama lainnya adalah cc. Kalau mililiter di sini 7, maka cc-nya pun sama, yaitu 7 cc. Soal yang kelima, 5 liter berapa kiloliter? Dari liter ke kiloliter naik 3 langkah, berarti dibaginya 1000, kelipatan dari 10 ya, karena 3 langkah, 5 dibagi 1000. Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka, jawabannya adalah 0,005 kiloliter. Kita akan ke satuan volume yang kedua ya nak, satuan kubik, berikut ini. Untuk satuan kubik, sama ada 7 tangga juga, dan untuk simbol-simbolnya sama dengan satuan panjang, dimulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Yang membedakan adalah ada tanda pangkat 3. Tanda pangkat 3 dibacanya adalah kubik, seperti ini. Kilometer pangkat 3, pangkat 3-nya dibaca kubik menjadi kilometer kubik. Kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ada 7 tangga satuan. Karena di sini pangkat 3, maka ada perbedaan dengan tangga satuan panjang yang pangkatnya hanya 1 atau tidak ditulis pangkatnya. Kalau pada tangga satuan panjang 1 kali turun dikali 10, maka untuk tangga satuan kubik karena pangkatnya 3, jadi 1 kali turun dikalinya langsung 1000 untuk 1 langkah. Berarti kalau turun 2 langkah, nolnya bertambah kelipatan 3 lagi menjadi 1 juta. Turun 1 langkah lagi, nambah lagi nolnya 3 menjadi 1 miliar dan seterusnya. Untuk naik ke atas juga sama, prosesnya pembagian setiap 1 kali naik ke atas dibagi 1000. Untuk menghafalnya bisa menggunakan ketika hujan datang, maka di Ciputat macet. Sama seperti yang satuan liter, bedanya hanya di kata maka ya. Kalau satuan liter tadi menggunakan kata lalu. Ketika hujan datang, lalu di Ciputat macet. Kalau satuan kubik menggunakan maka. Ketika hujan datang, maka di Ciputat macet. Latihan soal untuk tangga satuan kubik. 4 dekameter kubik berapa meter kubik ya nak? Coba dibuka tangga satuan kubiknya. Dari dekameter kubik ke meter kubik itu turun 1 langkah. Karena turun maka dikali. Ingat-ingat ini pangkat 3 jadi langsung dikali 1000. 4 dikali 1000 yaitu 4000 meter kubik. Soal kedua, 12 meter kubik berapa sentimeter kubik? Dari meter kubik ke sentimeter kubik turunnya adalah 2 langkah. Dikali 1 langkahnya dikali 1000, karena ini pangkat 3 ya, maka 2 langkah dikali 1 juta. 12 dikali 1 juta menjadi 12 juta sentimeter kubik. Soal selanjutnya, 25.000 hektometer kubik berapa kilometer kubik? Naik 1 langkah dibagi 1000. 25.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 25 km kubik.
75 mm kubik berapa sentimeter kubik? Naik 1 langkah, maka dibagi 1000. 75 dibagi 1000, maka nanti hasilnya adalah koma. Di belakang koma ada 3 angka menjadi 0,075 cm kubik. Dan soal yang kelima atau yang terakhir, 50 km kubik berapa hektometer kubik? Turun 1 langkah, maka dikali 1000. 50 dikali 1000 menjadi 50.000 hektometer kubik. Sekarang kita akan menggabungkan antara satuan kubik dan satuan liter. Keduanya sama-sama merupakan satuan volume ya, di mana yang satu satuan kubik, setiap 1 kali turun dikali 1000, 1 kali naik dibagi 1000. Sementara satuan liter, setiap 1 kali turun dikali 10, 1 kali naik dibagi 10. Ternyata ada persamaan di antara keduanya. Kita bisa menggunakan jembatan, artinya sama. Di sini jembatan penyeberangannya ya, bisa kita ibaratkan ada 2 tangga, di mana tangga yang satu tangga kubik, yang satu tangga liter. Kita bisa sampai di tangga yang sama ketika di desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter, artinya 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Atau boleh juga dibalik, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi nanti ke depannya kalau ada 10 liter berapa desimeter kubik berarti sama 10 desimeter kubik. 12 liter berapa desimeter kubik? 12 desimeter kubik. 3 desimeter kubik berapa liter? Sama berarti 3 liter. Tangga penyeberangan yang kedua yang tingkatannya sama yaitu meter kubik dengan kiloliter. Artinya 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Dan tangga penyeberangan yang ketiga yaitu sentimeter kubik dengan mililiter atau cc. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Sebenarnya ada lagunya nih nak untuk mempermudah kalian menghafal. Lagunya seperti ini. Desimeter kubik itu liter, meter kubik kiloliter, sentimeter kubik mililiter, mililiter sama dengan cc. Menggunakan nada lagu salawat ya nak. Mau dicoba lagi sekali lagi boleh. Dimulai dari yang tengah ya. Desimeter kubik itu liter, meter kubik kiloliter, sentimeter kubik mililiter, mililiter sama dengan cc. Jadi misalnya kalian posisinya dari dekameter kubik, kalian minta diubah menjadi liter. Bagaimana caranya? Boleh, tinggal turun aja ke desimeter kubik, turun 2 langkah, nanti dia akan satu level, sama dengan liter. Dikali 1 juta, maka hasilnya akan sama dengan liternya dari satuan liter. Kita coba ke latihan soal ya. Ini dia latihan soalnya mengubah satuan kubik dan liter. 5 desimeter kubik berapa liter? Masih ingat lagunya? Desimeter kubik itu liter. Tangganya sama, satu level. Berarti sama, karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Maka kalau 5 desimeter kubik sama dengan 5 liter. Kedua, sama ya, cuma dibalik aja. Liter sama dengan desimeter kubik. Maka kalau 12 liter, hasilnya ya sama 12 desimeter kubik. 20 meter kubik berapa liter? Yang satu satuannya kubik, yang 1 liter. Kita samakan yuk, mau pakai tangga yang mana? Mau pakai yang desimeter kubik sama dengan liter? Boleh, berarti kalau menuju liter kita perlu menyamakan di desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turunnya 1. Berarti dikali, ingat-ingat pangkat 3. Jadi dikalinya 1000. 20 dikali 1000 menjadi 20.000 liter.
Karena sama ya desimeter kubik dengan liter. 3 kiloliter berapa sentimeter kubik? Kiloliter itu di tangga penyeberangan sama dengan meter kubik ya nak. Tadi desimeter kubik itu liter. Meter kubik kiloliter. Nah kiloliter sama dengan meter kubik. Berarti 3 kiloliter sama dengan 3 meter kubik. Baru deh kita lihat naik atau turun dari meter kubik ke sentimeter kubik. Ternyata turun 2 langkah, berarti dikali 1 juta. 3 meter kubik ke sentimeter kubik dikali 1 juta menjadi 3 juta sentimeter kubik ya nak. Baik, kita selanjutnya. Sekarang kita akan lihat segitiga ajaib kita, segitiga ajaib yang kedua setelah Joko Wow, yaitu segitiga VDW. Paling atas V sebagai volume atau isi, di bagian bawah ada D sebagai debit atau kecepatan air, kuat arusnya air, dan W sebagai waktu. Perbandingan volume terhadap debit dan waktu, kita keluarkan lagi segitiga ajaib VDW-nya, kita tutup bagian volumenya menggunakan tangan, menyisakan huruf D dengan W, posisinya sebelahan, maka dikali. Rumus untuk mencari volume adalah debit dikali waktu. Kita akan coba menghitung volume ya nak dari tabel berikut ini. Lengkapi tabel berikut. Ada 5 pertanyaan, Ustazah siapkan dulu rumus segitiganya, VDW. V-nya kita tutup ya. Jadi rumusnya adalah debit dikali waktu. Kita mulai dari yang pertama. Debitnya 2 liter per menit, waktunya 15 menit dikali. Untuk liter per menit boleh bentuknya pernya per ke bawah aja ya, seperti pecahan. 2 liter per menit dikali 15 menit. Untuk satuan yang sama boleh kita coret menit dengan menit. 2 dikali 15, 30. Satuannya tinggal liter, menjadi 30 liter. Yang kedua, 750 desimeter kubik per jam dikali 2 jam. Sama, satuan yang sama boleh kita coret, menyisakan satuannya desimeter kubik. 750 dikali 2 yaitu 1500. Desimeter kubik sama dengan liter ya nak. Jadi jawabannya 1500 desimeter kubik atau 1500 liter. Ketiga, 200 liter per jam, waktunya 2,5 jam. Rumusnya sama, mencari volume dikali jamnya kita coret. 200 dikali 2,5, anggap aja 200 dikali 25. Nanti kita kembalikan posisi komanya. Jawabannya adalah 500 liter. Soal yang keempat, 250 cc per menit dikali 4 menit. Menitnya coret. 250 dikali 4, 10. Satuannya tinggal cc. cc sama dengan mililiter. Terakhir, 400 mm kubik per detik dikali 60 detik. Detiknya kita coret karena sama. 400 dikali 60 yaitu 24.000. Satuannya tinggal milimeter kubik. Jadi jawabannya 24.000 milimeter kubik. Ustazah punya 2 contoh soal cerita menghitung volume. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. Latihan soal cerita yang pertama, Faki mengisi bak mandi di rumahnya menggunakan keran air dengan debit sebesar 80 liter per menit. Diketahui debitnya adalah 80 liter per menit. Kita lanjut baca lagi. Faki mengisi bak mandi hingga penuh dari pukul 10 sampai pukul 10.30. Berhenti dulu karena ada titik. Sini kita bisa tahu durasi waktu, lama waktu mengisi bak mandinya adalah 30 menit. Waktu sama dengan 30 menit. Tentukan volume bak mandi di rumah Faki. Yang ditanya adalah volume bak mandi. Kita keluarkan rumus segitiga VDW-nya. Yang ditanya volume, rumusnya adalah debit dikali waktu. Debitnya 80 liter per menit. Seperti Ustazah bilang ya, liter per menitnya dibuat dalam bentuk pecahan saja.
liter di atas sebagai pembilang, menitnya di bawah sebagai penyebut, dikali 30 menit. Satuan yang sama boleh dicoret, menyisakan nanti tinggal liter satuannya. 80 dikali 3 yaitu 2400 liter. Maka volume bak mandi di rumah Fakih adalah 2400 liter. Kita coba ke latihan soal cerita yang kedua. Latihan soal cerita yang kedua, sebuah kolam renang akan diisi dari keadaan kosong sampai penuh menggunakan selang dengan debit 7.200 liter per jam. Diketahui debit 7.200 liter per jam. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh adalah 5 jam. Maka waktu sama dengan 5 jam. Tentukan volume kolam renang tersebut. Ditanya volumenya. Rumus segitiganya VDW. V-nya kita tutup, debit dikali waktu. Debitnya 7.200 liter per jam. Waktunya 5 jam. Jamnya boleh kita coret karena sama. 7.200 dikali 5 yaitu 36.000 liter. Banyak ya karena ini kolam renang. Jadi volume dari kolam renang itu adalah 36.000 liter. Butuh waktu supaya penuh itu ternyata 5 jam dengan debit 7.200 liter per jam. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita pada hari ini mengenai perbandingan volume terhadap debit dan waktu. Mudah-mudahan kalau nanti kalian menemukan soal yang berhubungan dengan mencari volume, kalian bisa ya nak. Ingat-ingat rumus segitiga VDW, paling atas adalah volume, untuk yang di bawah adalah debit dengan waktu. Dan ingat juga satuan untuk volume ada dua ya, satuan liter dan satuan kubik. Satuan liter, ketika hujan datang lalu di Ciputat hujan. 1 kali turun dikali 10, 1 kali naik dibagi 10. Untuk satuan yang satu lagi, satuan kubik bisa menggunakan ketika hujan datang maka di Ciputat macet. 1 kali turun dikali 1000, ingat-ingat ya karena kubik pangkat 3. 1 kali naik dibagi 1000. Antara satuan liter dengan satuan kubik ada persamaan. Ada tangga penyeberangan yang sama, ada 3. Masih ingat lagunya? Desimeter kubik itu liter, meter kubik kiloliter, sentimeter kubik mililiter, mililiter sama dengan cc. Iya betul. Terima kasih buat partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima, bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Salam matematika dan salam semangat. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip.